Oke, semangat pagi. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat dan mendengarkan podcast ini. Saat ini saya Nikomang Septiana Rizka akan memberikan materi komunikasi bisnis 2 bab ya. Yang pertama bab komunikasi interpersonal dan yang kedua adalah pemilihan saluran media. Baik, untuk mempercepat waktu, mari kita mulai ya. Untuk bab yang pertama di pertemuan kelima yaitu komunikasi interpersonal. Definisinya saya mengutip dari jurnal komunikasi antar pribadi yang ditulis oleh Dr. Andes Syahrul Abidin, Master of Art. Ada beberapa arti pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli berikut, yaitu Dan Berlund mengatakan bahwa komunikasi antar pribadi merupakan sebuah proses komunikasi yang menyangkut pautkan orang lain. Komunikasi interpersonal akan terjadi saat melakukan interaksi yang berfokus dengan isyarat verbal serta nonverbal dan saling berbalas. Bila tidak ada proses pertukaran verbal maupun nonverbal, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai proses komunikasi interpersonal. Definisi juga disampaikan oleh Joseph De Vito yang mengartikan bahwa komunikasi interpersonal adalah sebagai proses pengiriman serta penerimaan pesan pada dua orang maupun kelompok kecil orang yang memberikan efek umpan balik. Slide kedua, berdasarkan ahli tersebut, definisi yang disampaikan oleh ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang dalam rangka bertukar pikiran maupun gagasan untuk menciptakan dan mengelola hubungan mereka. Keterampilan komunikasi interpersonal pada poin pertama itu ada umpan balik atau providing feedback. Nah, ini adalah suatu interpersonal skill dalam bentuk keterampilan seseorang untuk memahami segala dampak atas perilaku terhadap diri sendiri dan orang lain. Untuk poin kedua, keterampilan membujuk atau persuading. Sudah kita sampaikan pada bab sebelumnya bahwa salah satu fungsi komunikasi bisnis itu adalah persuasif. Nah, dalam hal ini, seseorang tuh harus dapat memberikan pengertian atau bujukan pada orang lain sehingga orang tersebut bersedia mengikuti kehendak maupun keinginan dari orang yang mengajaknya secara sukarela. Untuk yang poin ketiga, itu keterampilan terakhir adalah resolving conflict. Jadi merupakan kemampuan menyelesaikan masalah ketika sedang mendapatkan konflik atau masalah dengan orang lain. Efektivitas komunikasi interpersonal dalam hubungan humanistik menurut De Vito pada tahun 97 halaman 259 itu mengandung unsur-unsur. Terdapat 4 unsur. Yang pertama adalah keterbukaan, yang kedua empati, yang ketiga sikap mendukung, yang keempat kesetaraan. Untuk poin berikutnya, para komunikator bisnis biasanya membawakan konsep diri yang relatif stabil ke dalam presentasi bisnis, wawancara, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Poin kedua, menurut Cathcart dan Gumpert pada tahun 86, kesan diri dibentuk terutama melalui komunikasi antar persona dan seringkali diketahui melalui interaksi dengan orang lain. Poin ketiga, orang-orang menerima berbagai pesan berbeda dari orang lain dan membuat ketentuan mengenai apa yang mereka maksudkan dengan kesan diri. Komunikasi interpersonal sendiri meliputi komunikasi yang berdasarkan perilaku spontan, perilaku menurut kebiasaan, perilaku berdasarkan kesadaran, dan kombinasi dari ketiganya. Hal yang dapat dipahami dalam melakukan proses komunikasi interpersonal itu yang pertama adalah pesan atau informasi yang disampaikan apa adanya, jujur dan terbuka. Yang poin kedua, berikan waktu seluas-luasnya kepada komunikan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang poin ketiga, fokuskan perhatian dan perasaan pada tema pembicaraan. Yang keempat, tumbuhkan saling percaya dan saling bergantung bahwa kita orang baik dan dia juga orang baik.
Yang terakhir, perhatikan perilaku nonverbal seperti tatapan mata yang menyenangkan, senyuman, mimik muka yang bersahabat. Ya, demikian materi tentang komunikasi interpersonal. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu proses penulisan bisnis. Ini pertemuan ke-6 ya. Yang pertama, perencanaan pesan bisnis itu meliputi proses penyusunan dan tujuan pesan bisnis. Yang kedua, pemilihan saluran dan media. Untuk yang kedua, subbabnya pengorganisasian pesan bisnis. Yang pertama itu mengorganisasikan pesan bisnis. Yang kedua, memformulasikan. Dan yang ketiga, mengembangkan. Berikutnya, revisi pesan bisnis. Yang pertama adalah menyunting pesan bisnis. Yang kedua, menulis. Dan yang ketiga, memproduksi pesan. Menurut Ibu Sutrisna Dewi, pada tahun 2006 di halaman 54, penyusunan pesan bisnis itu ada 3 tahap, yakni perencanaan, penyusunan, dan revisi, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Dan menurut Boff and Thiel, pada tahun 2003 di halaman 101, tujuan komunikasi bisnis itu ada 3. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, membujuk atau persuasi. Yang ketiga adalah melakukan kerjasama atau kolaborasi. Slide berikutnya, masing-masing tujuan tersebut akan menentukan tingkat partisipasi penerima dan tingkat pengendalian pengirim. Nah, di sini ada gambar grafik ya. Itu menyajikan hubungan antara partisipasi komunikan dengan kendali komunikator. Ini saya ambil dari kutipan Boff and Thiel 2003 halaman 101. Oke, demikian slide yang saya sampaikan dari 2 materi ini. Untuk selebihnya lengkap nanti bisa kita ketemu di mata kuliah komunikasi bisnis, ataupun kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung WhatsApp saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.